I want you, like it's magnetic. You, super equilibrium. You, like it's magnetic. You, super equilibrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Yuda Pratama dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini kita akan belajar tentang modul 3 pada Cisco CCNA part 1, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Oke, yang pertama di sini ada alat real device yang ada pada Cisco. Di sini ada PC, laptop, kabel, dan switch. Di switch ini terdapat banyak port. Ini sebutannya adalah interface. Nah, lalu di sini ada console port. Console port ini fungsinya untuk meremote switch menggunakan laptop atau PC ya. Jadi kita bisa meremote switch melalui laptop atau PC menggunakan kabel, yaitu kita masukkan yang RJ45 ke dalam console port dan ujungnya kita masukkan ke laptop. Oke, selanjutnya kita akan praktek di Cisco. Oke, di sini kita sudah masuk ke Cisco-nya ya. Lalu kita tambahkan terlebih dahulu. Kita ini ke switch. Kita tambahkan switch ya. Nah, di sini kita bisa mengatur secara langsung konfigurasi switch di sini ya. Saya tinggal ke CLI. Nah, di sini kita enter saja. Nah, kita sudah bisa langsung konfigurasi di switch ini. Tapi selanjutnya kita akan meremote. Cara meremotenya adalah kita tambahkan PC atau laptop. Contohnya saya tambahkan laptop. Nah, lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Nah, kabel ini ada otomatis. Otomatis ini berarti nanti otomatis ya. Untuk kali ini untuk remote kita akan menggunakan yang kabel konsol. Kita masuk ke switch, lalu kita pilih yang konsol, lalu kita sambungkan. Saya pilih yang RS232. Oke, di sini sudah tersambung. Kita masuk ke laptop, lalu ke desktop, lalu ke terminal. Ini bisa kalian setting, tapi saya masih utuh saja. Oke, ini sudah, kita klik X. Oke, maksud saya. Oke, nah di sini kita sudah bisa meremote switch ya melalui di sini. Oke, selanjutnya kita akan pengenalan dan basic Cisco. Kita hapus terlebih dahulu. Oke. Nah, di Cisco ini kita masuk. Nah, di switch maksud saya. Nah, untuk switch ini yang jika kalian merasa ini terlalu kecil, kalian bisa perbesar dengan option preference. Lalu kita ke font, lalu kita ke ini ya, CLI, kita ubah. Di sini saya menggunakan 11, lalu apply, lalu kita X, kita masuk lagi. Nah, di sini fontnya jadi lebih besar ya, jadi lebih jelas. Oke, di sini ada switch tanda lebih besar gitu ya. Nah, ini artinya adalah kita berada dalam mode user.
Nah, switch ini ada 3 mode ya. Yang pertama ini mode user, yang kedua ada mode prevalence, ketikan perintah enable. Nah, switch pagar ini artinya kita berada dalam mode prevalence. Lalu mode yang ketiga itu mode konfigurasi, caranya dengan mematikan perintah config. Oke. Nah, di sini sudah muncul switch config. Nah, di sini kita berarti sudah masuk dalam mode configuration. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di fitur atau komen yang bisa kita perintah. Contoh, kita keluar terlebih dahulu ke mode user. Nah, kita coba perintahkan show run. Oh, tanda tanya cuy. Kita klik memerintahkan tanya. Nah, di sini di mode user komen yang kita bisa gunakan itu terbatas sekali ya, cuma ada segini. Tapi kalau kita masuk ke mode prevalence, nah di sini kita sama. Nah, di sini komasnya lebih banyak. Nah, ini more ini artinya masih ada yang lain. Kita ketikkan enter untuk menampilkan satu komen lainnya. Cuma kalau ingin lebih cepat kita ketikkan saja spasi. Di sini sudah keluar semua. Di sini komen untuk mode prevalence itu lebih banyak ya, begitu juga untuk mode konfigurasi. Nah, di sini kita bisa lihat komennya jauh lebih banyak dari yang mode prevalence, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan mengatur IP pada laptop. Ini kita di mode konfigurasi ya. Selanjutnya kita akan men-setting password untuk switch. Kita masukkan enable password, lalu kita ketikkan passwordnya. Ini saya menggunakan 123. Dan di sini sudah ada passwordnya ya. Kita exit lagi. Nah, di sini kita coba masuk ke mode prevalence. Nah, di sini sudah ada passwordnya ya, jadi kita harus memasukkan password yang kita setting tadi. Ini adalah 123. Di sini memang tidak terlihat ya, jadi kita enter saja. Nah, kita sudah masuk ke mode prevalence. Jika kalian lupa dengan passwordnya, kalian bisa mengetikkan perintah show run. Nah, di sini sudah terlihat ya, enable password 123. Lanjut, tapi untuk password yang seperti ini itu kurang aman ya, karena masih bisa terlihat jika kita mengetikkan perintah show run. Nah, untuk lebih amannya kita bisa ketikkan perintah, kita masuk ke konfigurasi terlebih dahulu, ketikkan perintah conft. Oke, lalu kita ketikkan perintah enable password, lalu masukkan passwordnya lagi. Kita ketikkan perintah enable secret, lalu masukkan passwordnya. Di sini saya passwordnya tag aja ya.
lalu enter. Oke, jika sudah, kita coba keluar lagi, exit. Oke, lalu kita coba perintah sauran lagi, maksud saya di mode privilege ya. Enable terlebih dahulu. Oke, passwordnya di sini tadi untuk secret kita tag aja ya. Di sini saya masukkan tag aja. Oke, bisa. Kita coba sauran. Nah, ini enable secret, jadi kayak kode-kode acak gitu ya. Jadi ini jauh lebih aman dari yang password ini. Oke, selanjutnya kita akan mengubah password ini menjadi kode-kode seperti enable secret. Kita masuk ke mode konfigurasi lagi. Oke, lalu di sini kita klikkan perintah service password encryption. Oke, sudah. Kita coba keluar, lalu kita coba sauran lagi. Nah, oke, sini kita bisa lihat passwordnya berubah menjadi kode ya. Cuman walaupun berubah menjadi kode, ini masih bisa 3 kali ya, tidak seperti yang enable secret yang ini kode benar-benar acak. Di sini kita bisa coba cek passwordnya. Kita coba ini, copy. Di sini kita masuk ke Chrome, lalu ketikkan perintah Cisco password decryptor. Nah, di sini kalian bisa menggunakan berbagai website ya. Cuman agar lebih mudah, saya menggunakan website yang sudah pernah saya gunakan, yaitu firewall CX. Enter. Nah, di sini kita masuk. Nah, di sini kita ke encrypted password, kita coba. Kita akan memasukkan password yang tadi. Ini ada 0870 1E 1D. Kita ketikkan 0870 1E 1D. Kita submit. Nah, ini kita bisa melihat password aslinya ya. Jadi jauh lebih aman kalau kita menggunakan yang enable secret untuk memastikan switch kita aman dari hacker. Oke, selanjutnya kita akan membuat topologi dan men-setting IP untuk laptop dan PC. Oke, topologinya kita ada satu switch, lalu end device. Kita tambahkan yang ini terlebih dahulu, yang network device. Kita tambahkan router seperti ini, lalu kita tambahkan device. Di sini kalian bisa laptop, bisa PC ya. Saya menggunakan laptop. Ini kita tambahkan 3. Nah, di sini saya menggunakan automatic kabel, jadi otomatis tersambung ya.
Oke, jadi topologinya seperti ini ya. Nah, di sini untuk laptop 1, 2, dan 3, 1 dan 2 ini berada di satu segmen, sedangkan laptop 3 ada di yang berbeda segmen ya. Nah, segmen itu adalah port yang dimasukkan ke router. Jadi FA00 adalah segmen untuk laptop 1 dan 2, sedangkan 1/1/0 adalah segmen atau port untuk laptop 3. Oke, lalu kita setting atau konfigurasi di router. Nah, di sini kita karena menggunakan real device, kita menggunakan CLI. Di sini kita perlihatkan perintahnya. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Tidak bisa langsung ya. Kita masuk ke mode prevalence terlebih dahulu. Lalu kita baru conf. Oke, selanjutnya kita ketikkan perintah interface 0/0. Ada FA-nya. Oke, di sini kita masuk ke interface FA 0/0 ya. Lalu kita ketikkan bilang no shutdown agar nyala ya. Nah, di sini kita sudah change to set to up, dia sudah menyala ya. Lalu kita exit. Oke, lalu kita masuk ke FA satunya, segmen satunya. Di sini biasanya 0/1 ya, tapi karena di sini ya saya 1/0, jadi saya sesuaikan menjadi FA 1/0. Enter. Nah, di sini kita sama juga, kita ketikkan perintah no shutdown. Oke, di sini sudah nyala semua ya. Lalu kita coba exit. Lalu kita masuk ke FA 0/0 tadi. Lalu kita ketikkan perintah IP address 10.10.10.1. Nah, untuk yang kemarin yang di Pinetlab kan biasanya menggunakan /24. Nah, untuk di Gisto kita tidak menggunakan /24 atau prefix, tapi menggunakan subnet mask, yaitu 255.255.255.0. Enter. Oke, lalu kita exit lagi. Lalu kita masuk ke 1/1/0. Kita ketikkan perintah yang sama, cuman di sini IP-nya beda. Untuk saya yang 1/0 saya menggunakan 20.20.20.1. Enter. Oke, jika sudah kita exit lagi. Lalu kita coba exit lagi. Nah, di sini kita sudah di mode privilege ya. Kita coba cek IP internet brief. Oh, ada show-nya, maaf. Show IP interface brief. Nah, di sini bisa kita lihat untuk fast ethernet 0/0 dan 1/0 ini sudah manual up ya. Jadi sudah berjalan dengan normal.
Lalu selanjutnya kita akan men-setting IP di laptop 1 sampai laptop 3. Caranya kita masuk ke laptop 1 terlebih dahulu, lalu ke desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Ini saya salin saja supaya cepat. Subnet tasnya kita cukup klik, kita ganti ya, 255.255.255.0. Nah, default gateway-nya kita isi yang kita gunakan untuk FA 0/0 tadi, yaitu 10.10.10.1. Di sini saya tempel saja seperti ini. Oke, lalu kita ke laptop 2, lakukan yang sama. Ini IP-nya menjadi 3. Ini juga kita ubah. Default gateway-nya sama, yaitu 10.10.10.1. Oke, lalu kita ke laptop 3, kita ke desktop, IP configuration. Nah, untuk laptop 3 karena berbeda segmen ya, dia menggunakan fast Ethernet 1/0, jadi IP-nya adalah 20.20.20.2. subnet masknya kita isi juga, default gateway-nya kita isikan IP dari yang tadi interface 1/0 ya, yaitu 20.20.20.1. Oke, sudah. Ini sudah, kita bisa langsung ping. Tapi ya di sini agar lebih cepat ya, saya menekan fitur ini. Jadi kita hanya perlu tap untuk laptop 1 ingin ping kemana. Yang pertama kita yang satu segmen terlebih dahulu. Nah, di sini hasilnya successful ya, dari laptop 1 ke laptop 2. Lalu bisa kita coba juga kita dari laptop 1 ke laptop 3. Oke, ini hasil yang pertama gagal ya, atau failed. Kita coba lagi. Nah, hasilnya jadi sukses ya. Begitu pula jika kita mengirim paket dari laptop 2 ke laptop 3. Oke, di sini bisa kita lihat successful hasilnya. Oke, yang terakhir adalah program komen untuk end atau memberhentikan interface fast Ethernet dari 0/0 atau 1/0. Caranya kita masuk terlebih dahulu ya, config, lalu kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0. Nah, di sini kita dengan perintah enter. Nah, kita otomatis keluar ya, kita langsung ke mode privilege. Bisa kita cek dengan IP show IP interface brief. Oke, jadi sekian video yang saya praktekkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katamu hari Minggu itu